Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Sore itu, langit mulai memerah di atas desa kecil di pinggiran Banyuwangi. Asap tipis mengepul dari tungku dapur milik Pak Sarpen, pria berusia 45 tahun, yang sedang memanggang ayam di warungnya. Warung sederhana itu berdiri di pinggir jalan, beratap sengkaratan dan berdinding bambu anyam. Di depan papan kayu bertuliskan ayam ingkung panggang, tergantung miring. Catnya sudah pudar dimakan hujan dan panas. Sejak pagi, hanya 2 orang pembeli yang datang, sisanya lewat begitu saja. Bahkan ada yang lebih memilih mampir ke warung seberang, milik Pak Wahyu, pesaing barunya yang baru buka 2 bulan lalu. Warung Pak Wahyu selalu ramai. Asap ayam bakarnya mengepul harum ke jalan. Suaranya ramai dengan tawa pembeli dan uang mengalir deras setiap hari. Sementara itu, warung Pak Sarpen semakin sepi. Arang di tungku pun seolah ikut malas menyala. Dengan wajah letih, Pak Sarpen menatap bara api yang hampir padam. Di sudut dapur, Butia, istrinya, sedang menidurkan anak bungsu mereka yang baru berumur 1 tahun. Anak sulungnya yang berumur 7 tahun duduk di lantai, bermain dengan mobil-mobilan kayu yang sudah rusak. "Pak, mungkin sudah waktunya kita tutup saja warung ini," kata Butia pelan. "Modal kita hampir habis, utang di warung bahan juga sudah banyak." Pak Sarpen tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ayam yang masih setengah matang di atas panggangan. "Kamu nggak lihat, Ti? Setiap hari orang makan di warung si Wahyu itu. Padahal dulu dia yang minta resep dari aku. Sekarang dia yang kaya, aku yang bangkrut," ujarnya dengan nada getir. Malam itu suasana warung benar-benar sunyi. Angin berhembus pelan membawa bau gosong dari tungku. Ketika Butia sudah masuk ke dalam rumah kecil di belakang warung, Pak Sarpen masih duduk di depan tungku yang menyala redup, pandangannya kosong. Tiba-tiba bara api itu seperti bergerak sendiri. Suara kresek-kresek terdengar dari bawah panggangan. Ia menunduk, mengira ada tikus atau serangga, tapi yang ia lihat justru percikan bara yang membentuk wajah samar-samar. Wajah itu seperti tersenyum, menatapnya dari balik api. Pak Sarpen terlonjak kaget memukul tungku dengan kayu hingga bara itu berhamburan. Tapi sesaat kemudian ia mendengar sesuatu. Bisikan halus lirih namun jelas. "Kalau ingin ramai, pangganglah ayam dengan darah ketulusanmu. Atau darah keluargamu." Pak Sarpen menegakkan tubuhnya. Wajahnya pucat. Ia melihat ke sekeliling tapi tak ada siapa pun. Hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir lewat celah dinding bambu. Ia mencoba menenangkan diri. Berpikir mungkin itu hanya halusinasi karena kelelahan. Ia menutup warung dan memadamkan bara api. Namun anehnya, meski sudah disiram air, api itu tidak langsung padam. Bara itu terus menyala pelan, seolah menatapnya dari dalam abu. Malam itu Pak Sarpen tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dalam. "Ayammu akan laku kalau kau rela menumbalkan sesuatu yang berharga." Ia bangun, menyalakan lampu minyak, dan menatap istrinya yang tertidur bersama anak mereka. Wajah Butia terlihat lelah tapi damai. Ia menatap anak bungsunya yang kecil, lalu menarik napas panjang. Hatinya bergolak antara takut dan penasaran. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu pada Butia. Tapi istrinya hanya menggeleng pelan. "Sudah, Pak. Jangan pikir aneh-aneh. Mungkin itu cuma mimpi. Mending kita berdoa saja biar warung ini diberkahi." Namun di dalam hati Pak Sarpen tahu itu bukan mimpi. Malam itu ia benar-benar mendengar suara dari tungku. Suara yang menggoda dan menakutkan sekaligus. Saat matahari sore mulai tenggelam lagi, Pak Sarpen kembali duduk di depan tungku yang sama. Ia menyalakan api pelan-pelan, menatap bara menyala merah berharap mendengar lagi bisikan itu. Dan benar saja, di antara suara kayu terbakar, suara itu muncul lagi, lembut tapi menggigit di telinga. "Kalau kau mau kaya, datanglah ke hutan tua di arah barat desa. Bawa ayam panggangmu." Dan aku akan datang." Api di tungku tiba-tiba membesar tanpa sebab. Suaranya berdesis seperti tawa pelan,
Pak Sarpen menelan ludah. Rasa takut dan keinginan bercampur menjadi satu. Di dalam dirinya sesuatu mulai berubah, rasa putus asa yang perlahan berubah menjadi keberanian gelap. Malam turun perlahan di desa kecil itu. Angin berhembus membawa aroma asap kayu dan tanah basah. Di dapur warung, Pak Sarpen duduk sendirian di depan tungku panggangnya. Api menyala redup, memantulkan cahaya oranye di wajahnya yang tampak muram dan lelah. Ia teringat lagi bisikan aneh malam sebelumnya. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau hilang. Datanglah ke hutan barat. Bawa ayam panggangmu. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi entah kenapa rasa penasaran dan godaan itu semakin kuat. Seolah ada kekuatan yang menuntun pikirannya untuk percaya bahwa di balik suara itu, ada jalan menuju keberuntungan yang ia dambakan. Butia sudah tidur bersama anak-anak di rumah kecil di belakang warung. Hanya lampu minyak yang berayun pelan di dinding, membuat bayangan tungku menari-nari di lantai tanah. Suara jangkrik di luar terdengar samar, lalu hilang ketika angin berhenti berembus. Pak Sarpen menyalakan lagi api di tungku. Bara mulai menyala, dan ayam yang sudah dibumbui ia taruh di atas panggangan bambu. Saat lemak ayam mulai meleleh dan menetes ke bara, tiba-tiba terdengar desis pelan seperti suara bisikan. Harum sekali. Kau tahu apa yang membuatnya lebih nikmat, Sarpen? Pak Sarpen tertegun. Ia memandang ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapa pun. Lalu suara itu muncul lagi, kali ini dari dalam tungku. Seolah api itu yang berbicara, darah yang dekat dengan hatimu akan membuat api ini menyala lebih besar. Pak Sarpen mundur satu langkah, napasnya berat. Siapa kau? Suaranya gemetar, tak ada jawaban. Hanya suara api yang berdesis seperti tawa kecil. Datanglah ke hutan barat. Bawa ayam ini, nanti kau akan tahu siapa aku. Tiba-tiba api di tungku membesar, menyambar panggangan hingga ayam gosong dalam sekejap. Bau hangus bercampur amis darah menguar ke seluruh ruangan. Pak Sarpen tersentak mundur, hampir jatuh. Ia mematikan api dan menatap ke bara yang mulai padam. Di antara abu itu, ia melihat sisa potongan arang berbentuk kepala ayam. Tapi mata ayam itu menatap ke arahnya, berkedip sekali sebelum hancur jadi abu. Pak Sarpen berlari keluar dapur, dadanya berdebar keras. Ia berdiri di teras warung sambil menarik napas dalam-dalam. Tapi di luar suasana juga tak kalah aneh. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Bulan seakan tertutup kabut pekat, dan dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok, padahal sudah tengah malam. Ia memutuskan masuk ke rumah, tapi saat melangkah, ia mendengar sesuatu dari dalam dapur. Suara kokok ayam, disusul tawa lirih seperti suara perempuan tua. Pikirannya mulai kacau. Ia menatap ke arah rumah lalu ke dapur. Rasa takut menahan langkahnya, tapi rasa penasaran mendorongnya kembali ke dalam. Saat ia masuk, lampu minyak di dapur bergetar hebat lalu mati dengan sendirinya. Hanya cahaya merah bara yang tersisa. Di atas tungku, ayam yang tadi sudah hangus kini tampak utuh kembali. Masih mentah tapi meneteskan darah segar. Itu tandanya kau dipilih, Sarpen. Suara itu berbisik lagi, lembut tapi menusuk. Besok malam, bawalah ayam ini ke hutan barat. Aku akan tunjukkan caranya agar warungmu ramai lagi. Tiba-tiba darah dari ayam itu menetes ke bara api dan menyala terang. Api memantul ke wajah Pak Sarpen, membuat matanya tampak merah dalam pantulan cahaya. Ia terpaku lama, seolah terhipnotis oleh nyala itu. Ketika akhirnya ia sadar, ayam di atas panggangan sudah tidak ada. Hanya tersisa abu dan bau hangus yang menempel di udara. Ia buru-buru memadamkan api dan menutup pintu dapur rapat-rapat. Malam itu Pak Sarpen tidak tidur sama sekali. Ia duduk di depan rumah, menatap langit yang dipenuhi kabut tebal. Suara ayam berkokok masih terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan rumahnya. Ketika ia menoleh, di bawah pohon pisang di halaman, tampak seekor ayam putih besar berdiri diam menatapnya. Mata ayam itu menyala merah dan dari paruhnya menetes darah. Pak Sarpen terpaku. Ayam itu tidak bergerak, tapi suara bisikan kembali terdengar jelas di kepalanya. Besok malam di hutan barat, bawalah ayam ingkungmu, dan hidupmu akan berubah. Ayam itu kemudian berjalan perlahan ke arah jalan, lalu menghilang ke dalam kabut tanpa meninggalkan jejak. Pak Sarpen terduduk lemas. Ia menggigil, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang aneh. Rasa takut bercampur harapan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di hutan barat, tapi pikirannya sudah bulat. Besok malam ia akan pergi ke sana. Keesokan harinya, langit tampak mendung sejak pagi.
Awan tebal menggantung di atas desa, membuat suasana terasa berat dan muram. Pak Sarpen duduk di bangku warungnya yang sepi. Tak ada pembeli. Hanya angin yang masuk membawa debu dari jalanan. Pikiran Pak Sarpen masih kacau. Bisikan dari tungku, ayam misterius semalam, dan perasaan aneh yang terus mengganggunya membuat dadanya sesak. Ia merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari jauh, dari arah hutan barat, tempat yang disebut dalam bisikan itu. Butia memperhatikan suaminya yang tampak melamun. "Pak, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" "Bengong terus, nggak mau makan juga," tanyanya khawatir. Pak Sarpen hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Ti. Aku cuman lagi mikir gimana caranya biar warung kita bisa ramai lagi." Namun dalam hatinya, ia sudah memutuskan. Malam ini ia akan pergi ke hutan itu, apapun yang terjadi. Menjelang sore, hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit, dan jalanan desa mulai sepi. Begitu malam tiba dan keluarganya tertidur, Pak Sarpen diam-diam mengambil 1 ekor ayam dari kandang belakang, lalu membungkusnya dengan kain hitam. Ia juga membawa minyak bekas dari tungku, seperti yang disebutkan dalam bisikan aneh itu. Dengan langkah pelan ia meninggalkan rumah. Suara hujan menutupi langkah kakinya. Ia berjalan menuju arah barat, ke arah hutan yang dikenal penduduk desa sebagai hutan Tunggul Manik, tempat yang sering dihindari orang karena dianggap angker. Semakin ia mendekat, udara semakin dingin dan sunyi. Pohon-pohon besar menjulang seperti bayangan hitam di tengah kabut. Jalan tanah yang ia lalui mulai berubah becek, dan aroma tanah basah bercampur bau amis yang tidak wajar. Ketika ia melangkah lebih dalam, terdengar suara gonggongan anjing dari jauh, tapi anehnya tak ada rumah di sekitar situ. Lalu tiba-tiba, di tengah kabut, tampak sebuah pondok reot berdiri sendirian. Dari celah-celah papan dindingnya keluar cahaya merah samar, seperti cahaya bara api. Pak Sarpen ragu sejenak, tapi entah mengapa langkah kakinya tetap maju. Ia mendekati pondok itu mengetuk perlahan. "Permisi." Saya mencari seseorang, tak ada jawaban. Tapi pintu pondok berderi terbuka sendiri, mengeluarkan suara kriik yang panjang. Dari dalam, keluar bau dupa bercampur darah ayam yang menyengat hidung. Di dalam pondok itu, duduk seorang lelaki tua bertubuh kurus, kulitnya legam, matanya tajam berkilat dalam remang lampu minyak, rambutnya panjang acak-acakan, dan di depannya ada wadah tanah liat berisi cairan hitam pekat. "Masuklah, Sarpen." Suara lelaki tua itu berat, serak, dan seolah sudah tahu siapa yang datang. Pak Sarpen menelan ludah, perlahan melangkah masuk. "Sampean, siapa?" Laki itu tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang hitam. "Aku Mbak Karso. Aku tahu kenapa kau datang ke sini. Kau ingin warungmu ramai, kan?" Pak Sarpen membeku. "Sampean tahu dari mana?" Mbah Karso tertawa pelan, lalu menunjuk ke tungku kecil di depannya. "Api sudah memberitahuku. Api yang sama yang membisiki telingamu semalam." Bulu kuduk Pak Sarpen meremang. Ia teringat bara api yang berbicara padanya. "Kalau begitu..." "Benar, Mbah. Saya butuh bantuan. Warung saya sepi, saya nggak tahu harus gimana lagi." Mbah Karso mengangguk pelan. Ia mengambil sedikit cairan hitam dari wadah tanah liat itu dan mengoleskannya ke seekor ayam panggang yang ada di depannya. "Kalau kau ingin kaya, kau harus memberi persembahan. Ingat, rezeki besar tak datang tanpa harga. Setiap ayam panggang yang ingin membawa keberuntungan harus disiram dengan minyak darah keluarga sendiri." Pak Sarpen menatap cairan itu. Tampak seperti minyak tapi berbau amis dan anyir. "Darah keluarga sendiri?" tanyanya dengan nada bingung. "Yap," jawab Mbak Karso tenang. "Mulailah dari yang paling dekat di hatimu. Semakin dekat, semakin besar hasilnya. Tapi ingat, begitu api menerima darah itu, tidak ada jalan kembali." Mbah Karso lalu memberikan wadah kecil dari tanah liat pada Pak Sarpen. "Gunakan ini saat tengah malam. Teteskan pada ayam panggangmu dan panggil namaku 3 kali. Maka api akan menuntun jalanmu." Pak Sarpen menerima wadah itu dengan tangan gemetar. Ia tak tahu harus merasa takut atau lega. "Apakah ini aman?" tanyanya ragu. Mbah Karso menatapnya tajam. "Tidak ada yang aman di dunia pesugihan, nak. Tapi kalau kau berani, kau akan mendapat lebih dari yang kau impikan. Uang, pelanggan, bahkan kekuasaan. Tapi kalau kau mundur setelah mulai, api akan menagih bayarannya sendiri." Pak Sarpen menunduk. Hujan di luar semakin deras, suara petir menggema. Dalam hati kecilnya ia tahu ini gila. Tapi bayangan wajah anak-anaknya yang kelaparan, utang yang menumpuk, dan rasa malu pada tetangga membuat hatinya keras. Sebelum pergi, Mbah Karso berpesan pelan. "Mulailah dengan darah orang yang memberimu kehidupan.
Itu tumbal pertama. Lalu kau akan lihat betapa cepat rezekimu datang. Pak Sarpen terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Ia tak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya menunduk berpamitan, lalu berjalan kembali ke rumah di tengah hujan deras dengan wadah tanah liat hitam di tangannya. Malam itu, kilat terus menyambar langit barat. Dan di setiap sambaran cahaya, wajah Mbah Karso seolah muncul di pikiran Pak Sarpen. Tertawa kecil di balik nyala api merah. Malam itu langit begitu gelap, awan menutupi cahaya bulan, dan angin berhembus dingin menusuk tulang. Di dalam warungnya yang sepi, Pak Sarpen duduk di depan tungku panggang. Di tangannya tergenggam wadah tanah liat kecil berisi minyak hitam pemberian Mbah Karso. Bau amis dan getir dari minyak itu membuat perutnya mual, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk sukses mengalahkan semuanya. Ia menatap api yang menyala pelan di tungku, nyalanya merah kebiruan seperti darah yang mendidih. Mulailah dari darah yang memberimu kehidupan. Kata-kata Mbah Karso terus terngiang di kepalanya, bergema seperti bisikan yang datang dari balik bara. Butia sudah tertidur bersama kedua anak mereka. Rumah kecil itu sunyi, hanya terdengar suara detak jam dan angin yang meniup daun di luar. Namun pikiran Pak Sarpen tidak bisa tenang. Ia tahu apa yang dimaksud Mbah Karso. Orang tuanya sendiri. Orang tuanya tinggal di desa sebelah. Sekitar 2 jam perjalanan naik motor. Ia sempat ragu, tapi suara di kepalanya terus memaksa. Kalau kau tak berani, kau akan tetap miskin. Tapi kalau kau lakukan, semua akan berubah. Akhirnya, sekitar pukul 9 malam, Pak Sarpen memutuskan berangkat. Ia membawa 1 ekor ayam kampung dan wadah minyak hitam itu dalam tas kain. Angin malam terasa berat. Jalan desa yang ia lalui gelap dan sepi. Lampu motor tuanya menyorot kabut tipis yang menggantung di sepanjang jalan. Sesampainya di rumah orang tuanya, ia disambut oleh Bu Wira, ibunya, yang sudah tua dan renta. Wajahnya keriput tapi masih penuh kasih. "Loh, Sarpen, kok malam-malam begini datang?" tanya ibunya dengan suara lembut. Pak Sarpen tersenyum kaku. "Saya cuma kangen, Bu. Sekalian mau bawa ayam panggang, nanti biar kita makan bareng." Ibunya tampak senang, tak curiga sedikit pun. "Ya Allah, anakku baik sekali. Sudah malam masih nyempetin ke sini." Mereka pun masuk ke dapur kecil di rumah itu. Ayam disiapkan, bara api dinyalakan. Sementara ibunya menyiapkan bumbu, Pak Sarpen meneteskan sedikit minyak hitam ke bara api, diam-diam tanpa diketahui. Begitu tetesan pertama jatuh, api langsung berubah warna menjadi merah darah. Asapnya tebal dan berbau busuk, seperti daging yang terbakar lama. Ibunya terbatuk-batuk karena asap itu, tapi ia tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. "Bara apinya kok aneh ya, Pen?" tanya ibunya sambil menatap tungku. Enggak apa-apa, Bu. Mungkin kayunya basah," jawabnya cepat, mencoba menutupi kegugupan. Saat ayam mulai matang, suasana mendadak berubah. Api di tungku membesar tanpa sebab, dan suara bisikan muncul dari dalam bara. Darahnya sudah cukup dekat. Sebentar lagi api akan kenyang. Detik berikutnya, Bu Wira tersedak keras. Tangannya memegangi leher, matanya membelalak. "Pen, tolong! Ibumu ini!" Suaranya parau, sesak. Pak Sarpen panik, tapi ketika ia mencoba memeluk ibunya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Dari mulut ibunya keluar darah segar, menetes ke ayam panggang yang ada di piring. Setiap tetes darah yang jatuh ke daging itu langsung diserap seperti disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Bara api di tungku mendadak menyala terang dan muncul bayangan seperti wajah ayam besar tanpa kepala di dalamnya. Dalam hitungan detik, tubuh ibunya terkulai di lantai. Nafasnya berhenti, matanya terbuka lebar menatap kosong ke arah tungku. Suasana dapur mendadak hening, hanya suara api yang berdesis pelan. Pak Sarpen gemetar. "Ya Allah, apa yang aku lakukan?" Ia menatap ayam panggang yang kini tampak aneh. Warnanya hitam keunguan, aromanya menyengat seperti daging manusia yang terbakar. Namun ketika ia keluar dari rumah itu, sesuatu di pikirannya berubah. Hatinya terasa berat, tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang muncul. Seperti beban yang terangkat, suara di kepalanya terdengar lagi. "Bagus, tumbal pertama diterima. Sekarang nikmatilah hasilnya." Keesokan harinya, Pak Sarpen kembali ke warung. Ia memulai hari seperti biasa, membakar ayam di tungku. Tapi kali ini aroma ayam panggangnya terasa sangat berbeda, lebih harum, lebih menggoda. Tak lama pembeli mulai berdatangan. Awalnya 2, lalu 5, lalu 10 orang. Dalam waktu 1 jam, semua ayamnya laku habis. Butia sampai terkejut melihatnya.
Loh kok bisa ramai begini, Pak? Tumben. Pak Sarpen hanya tersenyum tipis. Mungkin rezeki kita lagi bagus. Namun di antara aroma harum ayam yang dipanggang, tercium bau darah yang samar. Bara api di tungku kadang mengeluarkan percikan kecil berbentuk wajah perempuan tua, wajah ibunya. Malamnya ketika warung sudah tutup, suara itu kembali datang dari tungku. Satu tumbal sudah cukup untuk membuka pintu. Tapi pintu itu harus dijaga tetap terbuka, dengan darah lagi. Pak Sarpen menatap tungku yang menyala pelan. Matanya kosong, tapi di sudut bibirnya muncul senyum kecil yang dingin. Malam itu ia tahu, meskipun hatinya takut, ia tak bisa berhenti di sini. Pesugihan ayam ingkung panggang sudah menerima tumbal pertama, dan kini ia harus siap dengan harga berikutnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak kematian ibunya. Berita itu cepat menyebar di desa. Orang-orang bilang Bu Wira meninggal mendadak karena serangan jantung. Tapi hanya Pak Sarpen yang tahu kebenarannya. Ia tak pernah bercerita pada siapapun tentang malam kelam itu. Bahkan pada istrinya, Butia. Setelah pemakaman, hidup keluarga Pak Sarpen berubah drastis. Warung ayam panggangnya mendadak ramai luar biasa. Pembeli datang dari berbagai desa. Bahkan ada yang antre sampai keluar halaman. Orang-orang bilang aroma ayam panggang buatan Pak Sarpen punya rasa khas yang tidak ada duanya. Setiap kali ayamnya dibakar, bau harumnya bisa tercium sampai ujung jalan. Butia senang sekaligus heran. Alhamdulillah ya Pak, kok bisa ramai begini? Padahal bumbunya sama aja kayak dulu. Pak Sarpen hanya tersenyum kecil. Mungkin karena aku ganti arang. Aku pakai kayu bakar yang lebih bagus. Padahal, arang itu bukan sembarang kayu. Sebagian berasal dari tungku yang malam itu ia tetesi minyak hitam pesugihan. Namun di balik keramaian itu, suasana aneh mulai terasa. Setiap malam ketika warung sudah tutup dan semua orang tidur, suara ayam berkokok terdengar dari dapur. Padahal ayam peliharaan mereka sudah lama habis disembelih. Kadang suara itu disertai tawa lirih perempuan tua yang samar, membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Butia terbangun karena mencium bau gosong. Ia segera ke dapur, takut bara api belum dipadamkan. Saat masuk, ia tertegun. Di atas panggangan, terlihat seekor ayam panggang berwarna hitam pekat. Asapnya mengepul, dan di tengah dada ayam itu tampak sepasang mata kecil seperti mata manusia yang terbuka lebar. Butia menjerit dan menjatuhkan gayung yang dibawanya. Jeritannya membangunkan Pak Sarpen yang langsung berlari ke dapur. Begitu ia sampai, ayam itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya abu dan bara yang padam. Bu, kamu kenapa? Butia gemetar, matanya menatap ke lantai. Aku lihat ayam aneh di sini, Pak. Matanya kayak manusia. Pak Sarpen terdiam lama. Ia tahu apa yang istrinya lihat bukan halusinasi. Tapi ia pura-pura tak tahu. Kamu kecapekan, Ti. Sudah tidur aja. Besok kita ramai lagi, jangan banyak pikiran. Namun malam itu Butia tidak bisa tidur. Suara tawa pelan dan suara ayam berkokok terus terdengar di luar jendela kamar mereka. Keesokan harinya, warung kembali penuh. Tapi kali ini, mulai muncul kejadian aneh pada pelanggan. Ada seorang pembeli yang tiba-tiba pingsan setelah makan ayam panggang. Dan tubuhnya menggigil sambil berteriak, "Panas! Aku terbakar! Aku terbakar!" Beberapa hari kemudian, pelanggan lain datang mengadu bahwa setiap malam setelah makan di warung itu, mereka mimpi buruk. Mimpi melihat ayam tanpa kepala mengejar mereka di tengah kobaran api. Butia mulai merasa tidak tenang. Pak, aku mah nggak enak. Banyak orang ngomong aneh-aneh. Warung kita memang ramai, tapi kenapa semua yang makan di sini kayak ketempelan? Pak Sarpen mencoba menenangkannya. Orang zaman sekarang suka lebay. Yang penting warung kita ramai, rezeki lancar. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu sesuatu sedang tidak beres. Malam itu, setelah warung tutup, Pak Sarpen duduk di depan tungku sendirian. Api di tungku menyala pelan meski ia belum menyalakannya. Bara itu bergerak seperti hidup, membentuk wajah samar-samar, wajah ibunya, Bu Wira. Wajah itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata dengan suara serak, "Kau sudah membuka pintu, Nak, tapi pintu itu harus dijaga tetap menyala." Pak Sarpen terlonjak, "Ibu?" Namun wajah itu langsung lenyap, dan dari bara api muncul ayam panggang hitam dengan paruh berlumuran darah. "Darahnya kurang, Sarpen," bisik suara dari tungku. "Tumbal berikutnya harus lebih mudah, lebih suci." Pak Sarpen menatap bara itu lama. Suara bisikan semakin keras, seperti banyak suara berbicara bersamaan di dalam kepalanya.
Anakmu, darahnya murni. Kalian akan main nyorenor. Ia menutup telinganya, berteriak, "Diam! Diam kalian!" Tapi suara itu tidak berhenti. Bara api semakin besar, hampir menyambar wajahnya. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka. Butia berdiri di sana, ketakutan melihat suaminya berbicara sendiri di depan api. "Pak, kamu ngapain?" Pak Sarpen menoleh pelan. Matanya merah karena pantulan api. "Nggak apa-apa, Ti. Aku cuma ngobrol sama rezeki kita." Butia mundur, takut dengan tatapan suaminya yang aneh. Sejak malam itu, Pak Sarpen semakin berubah. Ia jarang bicara, sering menyendiri di dapur sampai larut malam. Kadang terdengar suara ayam berkokok dari dalam, dan bau gosong yang aneh memenuhi rumah. Warung memang semakin ramai, tapi rumah mereka mulai seperti neraka. Anak sulung mereka, Andra, sering menangis tanpa sebab dan berkata ia melihat neneknya berdiri di dapur sambil tersenyum. Sementara bayi mereka yang masih 1 tahun sering terbangun tengah malam dan menatap ke arah tungku sambil tertawa kecil, padahal tidak ada apa-apa di sana. Butia merasa rumah mereka kini dihuni sesuatu yang bukan manusia. Ia ingin berhenti berjualan. Tapi setiap kali bicara soal itu, Pak Sarpen langsung marah. "Jangan ganggu aku, Ti. Ini semua buat kalian. Kau pikir aku nggak capek cari uang? Kalau bukan karena ini, kita udah mati kelaparan." Air mata Butia jatuh. Ia tahu suaminya sudah tidak seperti dulu lagi. Ia ingin pergi, tapi entah kenapa setiap mencoba keluar rumah, langkahnya seperti berat. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka di rumah itu. Dan di balik tungku, api terus menyala dengan nyala merah menyala seperti darah. Dalam asap yang keluar dari panggangan terlihat samar-samar bayangan wajah Bu Wirah tersenyum. Diikuti suara pelan yang hampir tak terdengar. Tumbal berikutnya sudah ditentukan. Malam itu bara api di tungku tidak pernah padam. Dan tanpa mereka sadari, keberuntungan yang datang telah berubah menjadi kutukan yang siap menelan keluarga mereka satu persatu. Pagi itu suasana rumah Pak Sarpen terasa sangat dingin. Matahari sudah tinggi tapi hawa di dalam rumah seperti beku. Butia menatap suaminya yang duduk di kursi dapur dengan mata kosong. Wajah Pak Sarpen pucat, matanya cekung, dan tangannya gemetar memegang sebilah pisau dapur. "Pak, kamu kenapa? Sejak semalam kamu nggak tidur?" tanya Butia pelan. Pak Sarpen tidak menjawab. Pandangannya terpaku pada tungku yang masih menghitam karena bekas arang semalam. Lalu ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Mereka belum puas, Ti. Mereka minta satu lagi." Butia merinding mendengarnya. "Siapa, Pak? Siapa yang minta?" Pak Sarpen menoleh perlahan. Tatapan matanya kosong. Tapi ada sesuatu yang gelap di balik sorot itu. "Kita harus kasih tumbal lagi, Ti. Kalau enggak mereka bakal marah. Semua yang kita punya bisa diambil." Butia mundur beberapa langkah. "Tumbal apaan, Pak? Kamu ngomong apa sih?" Pak Sarpen tidak menjawab. Ia malah berjalan menuju dapur, mengambil seekor ayam hidup dari kandang, dan tanpa ragu menyembelihnya di atas tungku. Darah ayam itu menetes ke bara, dan seketika api menyala sendiri. Merah menyala seperti lidah setan. Dari dalam api terdengar suara tawa pelan seperti perempuan tua, disusul bisikan lirih. "Belum cukup, Sarpen. Darah ayam tak sebanding dengan darah manusia." Pak Sarpen menggertakkan gigi menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. "Anakmu, yang kecil, suci, darahnya manis. Persembahkan dia malam ini." Pisau di tangan Pak Sarpen gemetar. Ia memejamkan mata, menahan perasaan takut dan gila yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba dari ruang tengah, suara tangis bayi mereka terdengar. Butia segera mengangkat anak bungsunya, Dimas, yang menangis tanpa sebab. Saat ia menatap wajah anaknya, Butia merasakan firasat buruk. Dingin yang menelusup ke tulang, seolah sesuatu mengintai dari balik dinding. Sore harinya Pak Sarpen tak banyak bicara. Ia duduk di beranda, menatap langit merah senja dengan tatapan kosong. Andra, anak sulungnya, menghampiri sambil membawa mobil mainan. "Ayah, besok aku ikut bantu jualan ya?" Pak Sarpen tersenyum tipis. "Iya, anak. Tapi nanti malam ayah mau pergi sebentar. Kalau ayah belum pulang, kamu jangan keluar rumah." Butia yang mendengar itu langsung curiga. "Mau kemana, Pak?" Pak Sarpen menoleh pelan. "Ke tempat biasa." "Ada janji." "Janji sama siapa?" "Yang kasih kita rezeki," jawabnya singkat sambil berjalan ke dapur. Butia semakin takut. Ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu. Tapi setiap kali ia bertanya lebih jauh, wajah suaminya berubah menyeramkan. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari, Butia terbangun karena mendengar langkah kaki dari dapur.
Langkah itu berat dan disertai suara bisikan lirih seperti doa dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Ia menoleh, suaminya tidak ada di sebelahnya. Dengan hati berdebar, Butia berjalan perlahan ke dapur. Saat tiba di ambang pintu, tubuhnya langsung lemas. Di depan tungku, Pak Sarpen berdiri dengan Dimas dalam gendongannya. Api di tungku menyala merah, dan di tengah bara muncul bayangan hitam menyerupai ayam besar. Dengan mata merah dan sayap lebar, makhluk itu berbisik, "Sekarang waktunya. Darahnya akan mempermanis rezekimu." Pak Sarpen menatap anaknya. Wajahnya menegang, keringat dingin menetes di dahinya. Tangannya gemetar memegang pisau. Namun sebelum ia sempat mengangkatnya, Butia berteriak, "Sarpen, jangan!" Ia berlari ke arah suaminya dan merebut bayi dari pelukannya. Pak Sarpen menatap istrinya dengan mata merah menyala. Wajahnya tampak bukan lagi manusia. "Kau enggak ngerti, Ti. Mereka minta tumbal. Kalau enggak, kita semua mati." Butia memeluk Dimas erat-erat. "Aku enggak peduli. Aku enggak mau darah anakku jadi korban pesugihanmu." Tiba-tiba, suara dari tungku bergema keras seperti banyak suara berbicara bersamaan. "Kalau bukan anaknya, maka gantinya harus kau pilih sendiri." Api meledak ke arah mereka. Butia berteriak ketakutan dan menarik anaknya keluar dari dapur. Ia berlari menuju kamar Andra dan bersembunyi di sana sambil mengunci pintu. Dari balik pintu terdengar suara langkah berat Pak Sarpen menghampiri, disertai bisikan yang menakutkan. "Kembalikan dia, Ti. Kalau enggak, mereka akan ambil yang lain." Butia menutup mulutnya agar anak-anaknya tidak menangis. Tapi dari bawah pintu, tampak asap hitam perlahan masuk menebar bau hangus dan anyir. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok keras dari luar. Diikuti suara benda jatuh. Lalu sunyi. Keesokan paginya Butia terbangun di lantai. Ia tidak tahu kapan tertidur. Saat membuka mata, ia melihat dapur mereka sudah hangus sebagian, tapi tungku masih utuh. Di atasnya ada bekas darah mengering dan bulu ayam berserakan. Pak Sarpen duduk di dekat tungku, diam menatap kosong ke bara api. Wajahnya tampak lebih tua dari semalam. "Pak, apa yang kamu lakukan?" tanya Butia dengan suara bergetar. Pak Sarpen menjawab lirih, "Aku gagal, Ti. Mereka marah. Mereka enggak mau darah ayam. Mereka mau yang hidup, yang manusia." Air mata Butia jatuh. Ia memeluk anak-anaknya erat-erat, berdoa dalam hati agar bisa keluar dari rumah itu. Tapi ketika mencoba membuka pintu depan, gagang pintunya terasa panas seperti bara. Ia menjerit menarik tangannya yang melepuh. Dari dapur, suara Pak Sarpen terdengar lirih. "Kita nggak bisa pergi, Ti. Pintunya sudah tertutup sampai tumbal mereka lunas." Dan di saat yang sama, suara kokok ayam hitam terdengar menggema dari arah tungku. Disertai tawa lirih perempuan tua. Butia tahu mimpi buruk ini belum berakhir, justru baru saja dimulai. Malam itu suasana rumah keluarga Pak Sarpen begitu mencekam. Angin berhembus pelan, tapi setiap tiupan terasa dingin menusuk tulang. Dinding kayu rumah berderak seperti ada sesuatu yang menempel dari luar. Di dalam kamar, Butia duduk memeluk anak-anaknya erat. Wajahnya pucat ketakutan. Sudah 3 malam berturut-turut, tungku dapur mereka menyala sendiri. Tak ada seorang pun yang menyalakan. Tapi api di dalamnya selalu hidup, berkobar merah menyala seperti lidah neraka. Setiap kali Butia mencoba memadamkannya, bara itu justru makin besar seolah marah. Pak Sarpen kini benar-benar berbeda. Ia jarang bicara, sering termenung di depan tungku sambil tersenyum sendiri. Kadang ia berbisik pada api itu, seperti sedang bercakap dengan seseorang. Dan setiap selesai berbicara, tubuhnya selalu berbau amis darah dan gosong. Suatu sore saat matahari mulai tenggelam, Butia melihat suaminya berdiri di halaman belakang sambil menggali tanah. "Pak, kamu ngapain?" tanyanya dengan cemas. Tanpa menoleh, Pak Sarpen menjawab datar, "Aku cuma siapin tempat buat mereka." "Tempat siapa, Pak?" "Yang bantuin kita. Yang datang dari dalam api," katanya pelan lalu melanjutkan menggali. Butia bergidik ngeri. Setiap hari suaminya semakin aneh, dan malamnya semakin mengerikan. Ketika malam tiba, suara ayam berkokok kembali terdengar dari arah dapur, padahal jam menunjukkan pukul 12 lewat. Butia yang sudah tak bisa tidur, mengintip dari balik pintu kamar. Ia melihat Pak Sarpen berdiri di depan tungku, tanpa baju, tubuhnya dilumuri cairan hitam. Di depannya ada seekor ayam ingkung panggang, diletakkan di atas nampan batu. Api dari tungku menari-nari seakan hidup, membentuk wajah menyeramkan seperti perempuan tua dengan mata merah. Dari dalam api itu, terdengar suara berat dan bergaung. "Kau sudah menunda terlalu lama, Sarpen. Tumbalmu belum lunas."
Pak Sarpen menunduk dalam-dalam, suaranya serak. Aku minta waktu sedikit lagi. Aku nggak sanggup. Mereka anakku. Kau berani ingkar? Kau pikir bisa berhenti setelah darah pertama? Api tiba-tiba menyambar tinggi, dan dari dalam nyala itu muncul bayangan tangan-tangan hitam yang menjulur ke arah Pak Sarpen. Ia terjatuh dan berteriak kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Butia menjerit dan berlari menghampiri. Tapi saat mendekat, ia melihat kulit suaminya mulai melepuh. Namun anehnya tidak terbakar habis, hanya berubah menjadi kehitaman seperti arang hidup. Pak, ya Allah, kamu kenapa? Pak Sarpen memegangi kepalanya, suaranya menggema serak. Mereka marah, Ti. Aku harus kasih tumbal malam ini. Kalau enggak, mereka bakal ambil semua. Butia panik. Ia langsung menarik kedua anaknya keluar rumah. Tapi begitu sampai di depan pintu, gagang pintunya terkunci rapat. Dan dari luar terdengar suara ayam berkokok keras sekali. Lalu tiba-tiba dinding rumah bergetar seolah ada sesuatu yang mencoba masuk dari luar. Andra, anak sulung mereka, memegang tangan ibunya sambil menangis. Bu, di luar ada ayam besar. Matanya merah. Butia menoleh ke jendela, dan benar saja, di luar terlihat seekor ayam hitam sebesar kambing. Matanya menyala seperti bara, paruhnya meneteskan darah segar. Makhluk itu berputar-putar mengelilingi rumah sambil berkokok panjang dan melengking. Di dalam rumah, Pak Sarpen berlutut di depan tungku sambil berteriak, "Aku nurut. Aku kasih tumbal. Asal jangan ambil mereka semua." Dari dalam api terdengar tawa lirih perempuan tua itu lagi. Kalau begitu pilih salah satu. Yang paling kau sayang. Pak Sarpen menangis, tubuhnya gemetar. Tangannya menggenggam pisau dapur yang berlumur darah ayam. Ia menatap ke arah kamar tempat Butia bersembunyi bersama anak-anak. Ti, keluar Ti. Mereka mau yang suci. Cuma satu, aku janji. Katanya dengan suara parau. Butia memeluk anak-anaknya semakin erat. Aku nggak akan kasih siapapun, Pak. Kau udah gila. Namun dari luar kamar, langkah kaki Pak Sarpen semakin mendekat, diikuti suara kokok ayam yang bergema di seluruh rumah. Dinding bergetar, lampu padam, dan udara menjadi sangat panas. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri dengan keras. Pak Sarpen berdiri di sana, tubuhnya setengah gosong, matanya merah menyala seperti bara. Ti, kalau bukan mereka yang kita kasih, kita semua bakal habis, teriaknya sambil mengangkat pisau. Butia menjerit dan menutupi anak-anaknya dengan tubuhnya sendiri. Tapi saat Pak Sarpen hendak melangkah, dari arah tungku terdengar suara lain. Kali ini bukan perempuan tua, tapi suara laki-laki berat dan menggelegar. Kau lambat, Sarpen. Maka biar aku yang ambil. Api di dapur meledak membakar setengah rumah. Asap hitam keluar seperti tangan raksasa dan menyeret Pak Sarpen ke arah tungku. Ia menjerit kesakitan tapi tak bisa melawan. Dalam sekejap tubuhnya tersedot ke dalam api. Hanya tersisa bau daging terbakar dan darah ayam yang menetes ke lantai. Butia terisak, menarik kedua anaknya keluar lewat jendela belakang. Ia berlari sekencang-kencangnya ke jalan, menembus malam yang dingin. Tapi saat menoleh ke belakang, ia melihat rumahnya terbakar tidak dengan warna merah, melainkan api hitam pekat yang berputar seperti pusaran neraka. Dari dalam kobaran itu, terlihat sekilas bayangan ayam hitam raksasa mengepakkan sayapnya, dan di punggungnya menempel wajah Pak Sarpen, menangis dan menjerit minta tolong. Suara itu bergema di antara hembusan angin malam. Ti, aku cuma mau rezeki buat kita. Butia menutup telinganya dan terus berlari tanpa menoleh lagi, sambil memeluk anak-anaknya erat. Tapi jauh di kejauhan, suara kokok ayam hitam itu masih terdengar, panjang, parau dan menusuk hati. Dan di langit malam, bau daging gosong dan darah segar seolah mengikuti langkah mereka. Pesugihan itu belum selesai, karena tumbal kedua belum benar-benar diambil. Sudah 3 hari berlalu sejak rumah Pak Sarpen terbakar. Api itu tak pernah padam selama semalam penuh. Dan anehnya, tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Orang-orang hanya menatap dari jauh, melihat kobaran hitam yang seperti hidup, menyala tanpa suara, tapi mengeluarkan aroma daging hangus bercampur amis darah. Setelah semuanya padam, yang tersisa hanyalah tungku batu hitam di tengah reruntuhan. Utuh tanpa retak, seolah api neraka tak mampu menghancurkannya. Butia dan kedua anaknya kini tinggal sementara di rumah kakak perempuannya di desa sebelah. Ia tak pernah bicara banyak sejak malam kebakaran itu. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan setiap malam ia selalu terbangun karena mimpi buruk. Melihat suaminya, Pak Sarpen, berdiri di dalam api sambil memanggil namanya dengan suara parau. Suatu malam, Butia kembali bermimpi.
Dalam mimpinya ia melihat tungku batu hitam itu menyala lagi. Dari dalamnya keluar ayam hitam raksasa dengan sayap berlumur darah. Di atas punggung ayam itu, Pak Sarpen duduk dengan wajah gosong. Namun matanya masih hidup. Kau belum bebas, katanya dengan suara yang bergema. Mereka belum puas. Tumbal belum lengkap, darah keluarga harus sempurna. Butia menjerit dalam mimpi itu. Tapi sebelum bisa melarikan diri, ayam hitam itu membuka paruhnya dan berkokok keras hingga bumi berguncang. Dari paruhnya keluar wajah anak-anaknya. Andra dan Dimas menangis dan memanggil ibunya. Butia langsung terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap sekeliling kamar dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di ujung kasur ada bekas tapak kaki ayam yang masih basah oleh darah. Keesokan paginya ia menceritakan semuanya pada kakaknya, Bu Lilis. Lil, aku mimpi aneh, kayak nyata. Aku takut mereka masih ikut aku. Bu Lilis mencoba menenangkan. Ti, kamu cuma trauma. Semua udah selesai, rumahmu udah jadi abu. Tapi Butia tahu dalam hatinya, belum selesai. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh mulai muncul di rumah Bu Lilis. Setiap malam terdengar suara ayam berkokok, padahal ayam di kandang sudah semua dikandangkan. Anak kecil mereka, Dimas, mulai sering tertawa sendiri sambil menatap pojok ruangan. Kadang ia berkata, "Ayah datang, Bu. Ayah bawa ayam besar." Butia langsung merinding tiap kali mendengarnya. Ia memeluk anaknya erat dan berdoa keras-keras, tapi setiap kali doa itu terucap, lampu di rumah langsung berkedip-kedip, dan hawa dingin memenuhi ruangan. Malam keempat, kejadian itu mencapai puncaknya. Sekitar tengah malam, bau ayam panggang yang sangat kuat memenuhi seluruh rumah. Tapi bau itu bukan seperti masakan, melainkan seperti daging busuk yang terbakar. Butia terbangun dan melihat asap hitam merembes keluar dari dapur. Ia segera berlari ke sana, dan pemandangan yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Di atas meja, ada seekor ayam ingkung panggang, masih mengepulkan asap. Tapi di bagian dada ayam itu, terukir nama Dimas dengan darah yang masih menetes segar. Butia menjerit histeris berlari ke kamar anaknya, tapi kasurnya kosong. Andra, Dimas. Ia menjerit memanggil, suaranya pecah. Tiba-tiba dari halaman belakang terdengar suara kokok ayam keras sekali, diikuti tangisan anak kecil. Dengan gemetar Butia berlari keluar, dan di halaman, di bawah sinar bulan, ia melihat Pak Sarpen berdiri di antara kabut hitam, wajahnya gosong tapi matanya menatap tajam. Di depannya Dimas berdiri terpaku seperti orang tak sadar. "Pak, jangan sentuh anakku," teriak Butia. Pak Sarpen hanya tersenyum samar. "Aku nggak mau menyakitinya, Ti, tapi kalau aku nggak bawa dia, kita semua habis. Mereka mau darah keluarga. Itu harga dari rezeki yang sudah kita nikmati." Butia berlari dan menarik anaknya, tapi begitu menyentuh tubuh Dimas, kulit anak itu terasa dingin seperti es. Dimas menatap ibunya, matanya kosong, lalu perlahan berbisik, "Ayah bilang aku mau diajak ke tempat ayam besar." Butia menjerit dan menarik tubuh anaknya kuat-kuat, tapi dari balik bayangan di tanah, muncul bayangan ayam hitam raksasa yang merentangkan sayapnya. Sayap itu menutupi halaman, dan dari paruhnya keluar suara tawa perempuan tua yang dulu sering terdengar dari tungku. Tumbal kedua akhirnya datang. Angin berputar kencang membuat tanah bergetar. Cahaya bulan tertutup oleh kabut hitam pekat. Dimas tersedot ke arah bayangan ayam itu dan menghilang seketika. Butia menjerit sekuat tenaga, memeluk udara kosong. Pak Sarpen menunduk menangis darah. "Maafkan aku, Ti. Aku nggak bisa menolak mereka." Lalu tubuhnya meleleh seperti arang, diserap ke dalam tanah. Pagi harinya warga menemukan Butia pingsan di tengah halaman. Tubuhnya lemah dan penuh abu. Dimas menghilang tanpa jejak, sementara Andra ditemukan bersembunyi di bawah meja dengan mata kosong, tidak bisa bicara sama sekali. Bu Lilis menangis histeris melihat adiknya seperti orang linglung. Butia hanya terus bergumam pelan, "Ayam itu. Dia belum kenyang. Dia bakal datang lagi." Sejak hari itu, malam di desa mereka tak pernah benar-benar tenang lagi. Kadang terdengar kokok ayam hitam menjelang tengah malam. Dan di beberapa rumah, warga mencium bau ayam panggang tanpa tahu dari mana asalnya. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangan besar menyerupai ayam terbang melintas di atas pepohonan saat bulan purnama. Dan setiap kali itu terjadi, pasti ada anak kecil yang sakit atau hilang tanpa jejak. Semua orang akhirnya tahu, kutukan pesugihan ayam ingkung panggang belum berakhir.
Darah keluarga Sarpen sudah menjadi bagian dari perjanjian itu, dan selama tungku hitam itu masih ada di puing-puing rumah mereka, makhluk dari dalam api akan terus menagih tumbalnya. Malam itu langit seperti menghitam lebih dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma aneh dari dapur rumah Pak Sarpen, aroma gosong, daging terbakar, dan sesuatu yang amis bercampur jadi satu. Ibu Tia duduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar memegang anak bungsunya yang sudah tidak bernyawa. Di luar, ayam ingkung panggang yang baru saja disiapkan untuk ritual terakhir masih mengepul asap di atas tungku tanah liat. Pak Sarpen berjalan bolak-balik seperti orang gila. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, keringat bercucuran. Suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Suara yang bukan milik manusia. "Kau sudah hampir selesai, Sarpen." Bisikan itu terdengar dari arah tungku. Api yang berkobar tiba-tiba membentuk wajah menyeramkan, dengan mata menyala merah seperti bara. Tinggal satu tumbal lagi, Pak Sarpen mematung. Ia tahu maksud dari kata-kata itu. Dirinya dan Ibu Tia adalah tumbal terakhir. "Aku sudah memberi semuanya," teriak Pak Sarpen putus asa. "Ayahku, ibuku, anak-anakku, apalagi yang kau mau?" Suara itu tertawa pelan seperti desis ular. "Keserakahanmu sendiri adalah tumbal terakhir. Kau yang memanggilku, bukan aku yang datang." Tiba-tiba api dari tungku menyambar ke dinding dapur, menjalar cepat ke seluruh rumah. Ibu Tia menjerit ketakutan memeluk jasad anaknya. Pak Sarpen berusaha mengambil air, tapi ember di tangannya malah pecah sendiri, seperti dilemparkan oleh kekuatan tak terlihat. Dari dalam kobaran api, muncul sosok menyeramkan. Setengah manusia, setengah ayam panggang. Tubuhnya berasap dan matanya menyala merah menyipit. Suara retakan tulang terdengar di setiap langkahnya. Sosok itu mendekat, mengulurkan tangan yang hitam legam ke arah Pak Sarpen. "Sekarang giliranmu, Sarpen." Pak Sarpen berusaha kabur keluar rumah, tapi pintu depan terkunci rapat. Ia menendang berteriak memohon. Ibu Tia hanya bisa menangis histeris di sudut. Tubuhnya terperangkap panas api yang makin membara. Dari luar rumah terdengar suara ayam berkokok keras. Bukan suara ayam biasa, tapi seperti jeritan makhluk dari neraka. Api terus membesar. Rumah kayu itu berubah menjadi lautan bara. Tetangga-tetangga yang mendengar teriakan datang berlarian. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Saat mereka sampai, rumah Pak Sarpen sudah terbakar habis, menyisakan bau daging hangus yang menyengat. Keesokan paginya, hanya ada puing-puing hitam dan arang. Di tengah abu ditemukan 3 potong ayam panggang yang sudah gosong, dan 2 tengkorak manusia yang saling berdekapan. Anehnya di antara abu itu ada tulisan seperti terukir di tanah, berbunyi, "Pesugihan ayam ingkung telah kenyang. Jangan pernah memanggang dengan niat serakah." Setelah kejadian itu, warung ayam panggang milik Pak Sarpen lenyap dari ingatan warga. Namun setiap malam Jumat Kliwon, aroma ayam ingkung panggang yang gosong masih tercium di sekitar reruntuhan rumahnya. Kadang terdengar suara seorang pria memohon ampun dan tangisan seorang wanita di antara bunyi bara yang seperti hidup. Konon, siapapun yang mencoba membuka warung di tanah bekas rumah Pak Sarpen akan bermimpi didatangi sosok hitam berasap yang membawa nampan berisi ayam ingkung gosong. Dalam mimpi itu, suara berat berbisik, "Mau kaya cepat? Pangganglah nyawa orang yang kau sayang." Dan sejak saat itu, orang-orang desa Pujon tak lagi berani memasak ayam ingkung pada malam hari. Mereka percaya aroma ayam panggang itu adalah panggilan dari perjanjian lama yang menuntut tumbal baru. Akhir kisah Pak Sarpen, pria yang menjual seluruh keluarganya demi kaya, menjadi pengingat bahwa setiap kekayaan yang datang dari jalan gelap selalu menuntut bayaran, dan bayaran itu tak pernah bisa ditawar.